Langkah yang nyaris terhenti di waktu subuh. Malam masih menggantung gelap ketika jam di sudut kamar berbunyi lirih. Pukul 04.12. Fadli membuka mata sebentar, lalu menutupnya lagi. Badannya terasa berat. Lelah bekerja seharian, ditambah begadang menatap layar ponsel hingga larut malam. Tak lama kemudian, suara azan subuh mengalun dari kejauhan. Lembut tapi menusuk sunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadli menarik selimutnya lebih tinggi. Nanti saja, masih sempat, gumamnya. Ini bukan pertama kalinya. Bahkan ia sendiri lupa kapan terakhir kali benar-benar sholat subuh berjamaah di masjid. Kadang sendirian di rumah, kadang benar-benar terlewat. Di luar, angin pagi meniup daun-daun kering di halaman. Hening. Tiba-tiba, dari balik tirai jendela, Fadli melihat bayangan seseorang berjalan perlahan di depan rumahnya. Ia mengintip, seorang kakek tua, bertongkat, melangkah tertatih menuju masjid di ujung gang. Nafasnya terlihat membentuk uap tipis di udara dingin. Langkah itu pelan, tapi pasti. Entah mengapa, dada Fadli terasa sesak. Ia teringat masa kecilnya. Ayahnya dulu selalu membangunkannya untuk subuh, tak pernah absen. Bahkan ketika hujan deras, ayah tetap berjalan ke masjid sambil menggandeng tangannya. Subuh itu berat, nak, tapi justru disitulah kejujurannya iman diuji. Begitu kata ayahnya dahulu. Kini ayah telah wafat, dan Fadli justru semakin menjauh. Dari balik selimut, matanya mengikuti langkah kakek itu hingga menghilang di tikungan. Ada perasaan aneh yang mengaduk dadanya, antara malu, bersalah, dan rindu. Tiba-tiba terlintas di pikirannya sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya dua sholat ini, subuh dan isya, adalah yang paling berat bagi orang-orang munafik. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, niscaya kalian akan mendatanginya meski dengan merangkak. Kalimat itu seperti mengetuk jantungnya. Apakah aku termasuk yang berat melangkah ke subuh? Bisiknya. Hatinya berperang. Satu suara berkata, kamu capek, tidur saja. Allah Maha Pengampun. Suara lain berbisik, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan napas berat, Fadli akhirnya menyingkirkan selimut. Ia duduk di tepi ranjang, kakinya terasa lemas, badannya ingin kembali rebah. Tapi ia memaksa berdiri. Air wudhu terasa dingin menusuk kulit, namun justru dingin itu membuatnya tersadar. Ia memakai jaket, meraih peci, lalu membuka pintu rumah. Udara subuh menyambutnya dengan dingin yang jujur. Jalanan sepi, lampu-lampu masih menyala temaram. Masjid terlihat di kejauhan. Ia berjalan cepat, nafasnya terengah. Dalam hati ia berkata, ya Allah, jangan biarkan aku terlambat lagi. Sesampainya di halaman masjid, suara iqamah hampir dikumandangkan. Ia melangkah masuk dengan dada berdebar. Jamaah sudah berdiri rapi, saf pertama hampir penuh. Fadli berhenti sejenak. Ia ingat lanjutan hadis itu. Sesungguhnya, saf pertama itu seperti saf para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, pasti kalian akan memperebutkannya. Kakinya gemetar. Ada satu celah kecil di saf pertama. Ia ragu, pantaskah aku berdiri di sana? Tapi sebelum pikirannya berubah, ia melangkah maju. Allahu Akbar! Takbir menggema. Suasana hening menyelimuti masjid. Fadli menundukkan kepala. Entah mengapa, air matanya mengalir perlahan. Bukan karena sedih, melainkan karena perasaan pulang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar hadir dalam sholatnya. Bukan sekedar gerakan, tapi pertemuan. Selesai salam, Fadli duduk lama. Jamaah satu persatu keluar. Di sudut masjid, ia melihat kakek yang tadi lewat di depan rumahnya. Kakek itu tersenyum kepadanya. Kamu baru pertama kali saya lihat sholat subuh di sini, ujar si kakek dengan suara pelan. Fadli tersenyum canggung. Iya kek, saya hampir saja tidak datang. Kakek itu mengangguk perlahan. Yang penting, kamu akhirnya melangkah di hadapan Allah. Satu langkah itu nilainya bisa jauh lebih besar daripada jarak yang kamu tempuh. Kalimat itu menancap dalam-dalam. Hari-hari berlalu. Fadli mulai mencoba bangun lebih awal. Tak selalu mudah. Kadang ia kembali kalah oleh kantuk. Tapi ia selalu mengingat langkah tertatih kakek itu di gelap subuh. Ia mulai datang lebih awal ke masjid. Kadang ia berhasil masuk saf pertama. Kadang tidak. Tapi setiap langkah menuju masjid kini terasa berbeda. Bukan lagi beban, melainkan panggilan. Hingga suatu pagi, ia tak lagi melihat kakek itu. Hari berikutnya juga tidak. Beberapa jamaah berbisik, kakek itu wafat semalam. Dada Fadli terasa kosong. Di syalat subuh hari itu, ia berdiri di saf pertama. Air matanya kembali jatuh. Dalam sujudnya ia berdoa, "Ya Allah,
Terima kasih karena Engkau mengirimkan seorang hamba-Mu untuk mengingatkanku saat aku hampir tertidur selamanya dalam kelalaian. Dan sejak hari itu, setiap azan subuh berkumandang, Fadli selalu teringat, ada pahala yang tak terlihat, ada kemuliaan yang hanya bisa diraih oleh mereka yang melangkah saat yang lain masih terlelap.